Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Patuh terhadap perintah Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Patuh terhadap perintah seringkali terlihat dan tergambar dari loyalitas seorang prajurit, seorang anggota TNI Polri. Bagaimana mereka begitu patuh terhadap perintah yang disampaikan oleh pimpinan, atasan atau komandannya. Bahkan ketika bertemu pun ada sebuah kalimat yang sering dilontarkan, siap perintah dan. Kata ini merujuk bagaimana mereka begitu patuh terhadap apa yang disampaikan oleh para komandannya. Dan hal ini juga seharusnya menjadi inspirasi bagi setiap orang percaya, bagi setiap umat. Bagaimana kita boleh patuh terhadap perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Nabi Yeremia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi dalam usia yang belia. Dan bukanlah impian banyak orang, termasuk juga Nabi Yeremia sebagai nabi yang bukanlah figur populer. Tugas seorang nabi yang tidak jarang mengharuskan penyambung lidah Tuhan, yang bentrok dengan para pemangku kepentingan, yang merasa tidak nyaman dengan pesan yang disampaikan. Itulah yang menjadi pengalaman yang dirasakan oleh Yeremia sepanjang hidupnya. Yeremia yang berasal dari keluarga imam yang tinggal di Anatot, desa kecil yang berjarak sekitar 5 km dari Yerusalem. Ketika dia dipanggil Tuhan pada tahun ke-13 pemerintahan Yosia, usianya baru sekitar 20-an. Wajar saja ia mencoba mengelak dengan alasan tidak pandai bicara karena masih belia di ayat yang 6. Namun Tuhan yang mengerti ketakutannya memberi jaminan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Dan sampailah pada nats ini bagaimana Allah memerintahkan dia agar dia bersiap untuk bangkit dan menyampaikan kepada bangsa itu segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan memang sebagai seorang yang masih muda, tentu saja Yeremia gentar dan ragu, karena yang disampaikannya juga adalah hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh setiap orang yang mendengarkan. Bahkan para pemangku kepentingan, para pemimpin di tengah-tengah bangsa itu juga merasa terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia menubuatkan bagaimana kekalahan dan keruntuhan Yerusalem dan kekalahan Israel atas bangsa-bangsa yang akan menyerangnya. Dan hal ini tentu saja tidak mengenakan bagi orang yang mendengarkan, karena setiap khotbah, setiap apa yang disampaikan oleh seorang nabi hendaknya disampaikan untuk mengenakan telinga, mengenakan perasaan orang yang mendengarnya. Sebaliknya, Yeremia harus menyampaikan hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Bahkan kekalahan, kehancuran yang disampaikan. Ini yang membuat Yeremia merasa bergentar untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui perintahnya. Karena itu ibu, bapak, saudara, mari kita boleh belajar hari ini untuk belajar taat. Sebagaimana Aeschylus, seorang dramawan Yunani berkata,
ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Lalu William Arthur, seorang penulis, berkata, kepatuhan kepada Bapa Surgawi kita dimulai dengan pelayanan penuh kasih kita kepada orang saudara yang membutuhkan. Mari kita belajar patuh, tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, sehingga kita boleh menjadi bagian anak-anak Tuhan yang boleh terus mengerjakan tugas dan panggilan yang diperintahkan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus tunduk dan patuh kepada Tuhan, melaksanakan tugas dan panggilan yang Kau sampaikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang benar-benar patuh mengerjakan tugas panggilan kami dan taat sebagai bagian dari panggilan Tuhan kepada kami. Kami terus berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang terus terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau berkati hidup mereka, Engkau jagai lindungi mereka. Kami akan mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.